Bab 11. Mengakuisisi perusahaan Lebong Square. Setelah menghajar Farid, Edem masuk ke lokalnya dan memulai kembali pelajaran selanjutnya. Tanpa terasa akhir minggu pun telah tiba, sehingga besok ia akan pergi ke perusahaan Lebong Square seperti yang telah orang tuanya perintahkan sebelumnya. Di malam harinya handphonenya berdering, ia melihat di sana ternyata papanya yang melepon, lalu ia mengangkatnya. "Halo Pa," ucap Edem. "Halo, bagaimana kabarmu?" tanya papanya. "Baik-baik saja, Pak. Keadaan Papa sama Mama bagaimana?" tanya Edem. "Syukur kalau begitu. Keadaan Papa sama Mama juga sangat baik-baik saja," ucap papanya. "Oh ya, Nak. Besok kamu masih ingat kan?" lanjutnya. "Iya, Pak. Edem masih ingat." "Besok saya mesti pergi ke Lebong Square kan, Pak?" ucap Edem. "Bagus kamu masih ingat. Papa sangat senang melihat perkembanganmu akhir-akhir ini. Ternyata kamu juga telah melaksanakan perintah Papa sebelumnya," ucap papanya. "Dari mana Papa tahu? Perasaan aku belum kasih tahu sama Papa," ucap Edem. "Hahaha, mata Papa ini ada di mana-mana," canda papanya. Mendengar ucapan papanya, Edem pun kaget dan terdiam. Jangan-jangan Papa juga tahu sesuatu apa yang telah ia lakukan dengan Bu Maria, pikir Edem. "Halo," ucap papanya. "Iya halo Pa," jawab Edem. "Kok kamu diam?" tanya papanya. "Gak kok Pa. Edem cuma ngantuk aja Pa," ucap Edem. "Ya sudah kalau begitu istirahatlah dan tidur lebih awal, jangan sampai terlambat besok," ucap papanya. "Iya Pa," ucap Edem. "Selamat malam anakku," ucap papanya lalu mengakhiri panggilan itu. "Selamat malam Pa," jawab Edem. Setelah selesai teleponan dengan papanya, tiba-tiba handphonenya kembali berdering. Kali ini ternyata yang menelpon adalah Boy, sahabatnya. "Halo bro, kamu di mana?" tanya Boy. "Aku lagi di kontrakan." "Kenapa?" tanya Edem. "Yaelah bro, ini tuh malam minggu," ucap Boy. "Siapa bilang malam ini malam Sabtu?" jawab Edem. "Kalau kamu tahu ini malam minggu, lantas kenapa masih mengurung diri di dalam kamar? Buruan keluar dong, ikut sama aku gimana?" tanya Boy. "Gak ah meos, antara aku jadi makanan nyamuk lagi. Udah lanjutin aja sama Diranya, lagian kalau aku ikut, kamu juga gak bisa ngapain-ngapain sama Dira. Ya kan?" canda Edem kembali. "Udah tidak apa-apa. Aku jemput sekarang ya," ucap Boy. "Gak usah bro. Tadi aku cuman bercanda. Aku benar-benar gak bisa ikut kamu. Soalnya besok pagi aku mesti bangun lebih cepat, ada sesuatu yang harus aku urus besok," ucap Edem. "Oh, ya sudah kalau begitu. Selamat malam brother," ucap Boy. "Selamat malam," ucap Edem lalu ia mematikan teleponnya. Tapi setelah beberapa menit handphonenya kembali berbunyi. "Aduh, siapa lagi sih ini?" ucap Edem. Lalu ia melihatnya, ternyata yang menelpon kali ini Bu Maria. "Sayang, kamu lagi ngapain?" ucap Bu Maria. "Lagi tiduran di kamar aja nih Bu," ucap Edem. "Kamu gak keluar? Ini malam minggu loh," ucap Bu Maria. "Gak buk lagi meos aja," ucap Edem. Kalau ibu kesana gimana, boleh kan?" tanya Bu Maria. "Aduh, gimana jawabnya ini?" pikir Edem. Edem tahu betul jika ia menolak pasti Bu Maria tetap maksain agar permintaannya tidak ditolak. Rencana ingin tidur lebih awal buyar nih. Batin Edem terus berpikir. "Halo, kok gak dijawab sih?" ucap Bu Maria. "Boleh gak nih?" tanyanya kembali. Iya, Bu, boleh," jawab Edem. "Gitu dong. Ibu kesana sekarang ya," ucap Bu Maria. "Kamu mau makan apa? Nanti biar ibu beli di jalan sebelum ke tempatmu," tanyanya kembali. "Terserah ibu aja deh. Yang penting enak," canda Edem. "Tenang sayang, nanti ibu kasih enak lagi," ucap Bu Maria sambil tersenyum. Sambil menunggu kedatangan Bu Maria, Edem pun lalu mandi. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Bu Maria akhirnya tiba di kontrakannya dengan membawa makanan. Bu Maria pun masuk ke dalam kamarnya dengan senyuman manis di wajahnya. Kamu wangi dan fresh banget lah sayang," ucap Bu Maria. "Ini makanan untukmu sayang," lanjutnya. Lalu Edem mengambil makanan itu. "Makasih banget ya Bu. Ibu perhatian banget sama aku," ucap Edem. "Iya dong, mesti perhatian. Lagian kamu tuh udah bikin ibu gak bisa mencari laki-laki lain loh," ucap Bu Maria. "Oh ya, mulai sekarang kamu jangan panggil ibu lagi dong," ucapnya lagi. "Terus harus manggil apa dong Bu?" tanya Edem. "Begini, kalau di lingkungan kampus kamu boleh manggil dengan sebutan ibu. Tapi kalau di luar kampus cukup panggil nama aja Maria, atau bisa juga dengan panggilan sayang," ucap Bu Maria sedikit malu-malu.
Kalau begitu aku panggil sebutan sayang aja lah, ucap Adam, agar Bu Maria senang. Bu Maria pun mengangguk dan tersenyum lalu mendekatinya. Kemudian Bu Maria membelai pipinya. Sayang, kamu ganteng banget lah, ucap Bu Maria. Saat Adam ingin mengucapkan sesuatu, bibirnya langsung dilumat oleh Bu Maria. Adam juga tidak tinggal diam membalas tindakan Bu Maria dengan ganas. Sehingga terjadilah kembali pertempuran sengit di antara mereka berdua pada malam itu. Mereka melewati malam itu dengan penuh gairah. Tidak terhitung ronde yang telah mereka lakukan. Namun Adam yang sudah mulai kelelahan dan masih tanpa busana akhirnya tertidur di pelukan Bu Maria. Keesokan paginya Adam terbangun pukul 7 pagi, lalu ia melihat Bu Maria yang masih tanpa busana sedang memeluknya. Ia pun melepas pelukan Bu Maria secara pelan-pelan dan langsung mandi. Setelah selesai mandi dan sudah rapi, ia pun mengambil handphonenya dan melihat begitu banyak panggilan tak terjawab dari Herman. Kemudian Adam berjalan keluar dan mengunci pintu tanpa khawatir jika Bu Maria ingin keluar karena ada kunci cadangan yang sudah Adam letakkan di samping handphone milik Bu Maria. Ia pun menghubungi kembali Herman. Baru saja masuk panggilan itu langsung diangkat oleh Herman. Halo Tuan. Tuan muda di mana sekarang? Tanya Herman dengan cepat. Aku masih di kontrakan, ucap Adam. Aku sudah di depan gang Tuan muda, jawab Herman. Tidak perlu menunggu lama, Adam pun tiba di depan gang. Ia melihat ada sebuah mobil Maybach di sana. Herman pun langsung menghampiri Adam dan mempersilakan masuk ke dalam mobil. Silakan masuk Tuan muda, ucap Herman. Adam mengangguk dan masuk ke dalam mobil Maybach. Maaf membuatmu menunggu terlalu lama, Herman, ucap Adam. Oh tidak apa Tuan. Itu memang sudah menjadi kewajibanku, jawab Herman. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit mereka pun tiba di perusahaan pusat Lebong Square. Lalu Herman pun mengajaknya masuk ke dalam lift. Kita akan menuju lantai 20 Tuan. Di sana para petinggi Lebong Square telah menunggu kita, ucap Herman. Lalu mereka pun tiba di lantai 20, kemudian mereka masuk ke dalam salah satu ruangan di sana. Ternyata para petinggi Lebong Square memang sudah menunggu di sana. Permisi, ucap Herman. Maaf tuan-tuan dan nona-nona, kami telah membuat kalian menunggu terlalu lama. Oh tidak apa-apa Tuan, ucap salah satu petinggi di sana lalu menjabarkan tangannya kepada Herman dan juga Adam. Petinggi itu bernama Zon Zweirs, ia adalah direktur di sana. Lalu mereka pun bersalaman, senang bertemu dengan Anda Tuan Herman, ucap Zon. Lalu ia pun bersalaman dengan Adam. Senang bertemu dengan Anda Tuan muda Smith, ucap Zon kembali. Setelah mereka bersalaman, Tuan Zon pun memperkenalkan semua petinggi di sana kepada Adam. Dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya datang ke Lebong Square ini. Jadi begini tuan-tuan dan nona-nona, maksud saya mengadakan pertemuan ini adalah Tuan muda dari keluarga Smith ini akan mengambil hak alih atas semua properti Lebong Square ini karena ia akan menanam saham sebesar 75% di sini. Jadi mulai hari ini dan kedepannya perusahaan Lebong Square ini akan menjadi milik Tuan muda Smith. Para petinggi di sana mengangguk, tanda mereka sudah mengerti. Ternyata dia tuan muda dari keluarga Smith yang terkaya di negara kita ini. Ternyata orangnya masih sangat muda dan ganteng, ucap para petinggi di sana. Andai dia menjadi menantuku, betapa bahagianya hidupku ini, ucap salah satu petinggi yang memiliki anak perempuan di sana. Setelah melalui beberapa prosedur dan Adam juga telah menandatangi semua atas penanam saham terbesar di sana. Pertemuan itu telah menemukan titik terang, dan pertemuan itu pun ditutup. Setelah pertemuan itu resmi ditutup hingga tibalah waktunya untuk mereka makan bersama. Saat itu juga para istri dan anak-anak para petinggi itu pun diperbolehkan masuk dan bergabung ke dalam ruangan, karena sebelumnya istri serta anak-anak mereka tidak diperbolehkan untuk masuk sebelum itu acara selesai. Adam pun meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Aku pergi ke toilet sebentar Herman, ucap Adam. Baik Tuan, saya akan menunggu Anda di sini, jawab Herman. Adam pun keluar dan berlari menuju toilet. Saat ia berlari, ia pun menabrak seorang gadis di sana. Gadis itu pun terjatuh. Maaf, Nona, saya lagi kebelet, ucap Adam lalu ia kembali berlari menuju toilet dan meninggalkan wanita tersebut. Wanita itu marah-marah lalu bangkit dan mencoba mengejar Adam. Bajingan, woi, kamu jangan lari, ucap wanita itu. Setelah berselang beberapa menit akhirnya Adam pun keluar dari toilet. Lega banget rasanya, ucapnya. Namun ia langsung dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita yang langsung menarik telinganya. Rupanya wanita yang Adam tabrak tadi masih menunggunya di sana.
Hei, hei, kenapa ini? Sakit, sakit, Nona. Lepaskan tanganmu, Nona, ucap Adam dengan kesal. Lalu wanita itu pun melepaskan tangannya. Kenapa Anda begitu kejam, Nona? Memangnya aku salah apa? Ucap Adam sambil menggosok-gosokkan telinganya yang memerah. Salah apa? Salah apa? Jelas-jelas kamu sudah menabrakku tadi, ucap wanita itu. Lalu Adam memperhatikan wanita itu. Lalu ia baru ingat ia memang sempat menabrak wanita itu sebelum masuk ke toilet tadi. Nona, saya kan sudah minta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja tadi, ucap Adam. Ketika Adam dan wanita itu sedang berdebat, datanglah seorang pria yang masih seumuran dengan Adam menghampiri mereka. Hei, ada apa ini, Nona Ferguson? Kenapa Anda ribut-ribut dengan gembel ini? Ucap pria itu. Sedikit penjelasan, wanita itu bernama Johanna Ferguson. Nona Ferguson ini adalah putri dari salah seorang petinggi di Lebong Square. Keluarga Ferguson ini memiliki saham sekitar 10% di perusahaan Lebong Square, jadi bisa dibilang termasuk berpengaruh di perusahaan itu. Lalu seorang pria itu namanya Ferdian Zeweirs, dia adalah anak direktur Zone. Keluarga Zeweirs ini memiliki saham sekitar 10% juga. Kemudian 5% lagi dimiliki keluarga Yan, sedangkan saham sebesar 75% itu milik keluarga Adam Smith. Dia telah menabrakku tadi, Tuan Ferdian, lalu dia berlari tanpa memberikan kompensasi kepadaku, ucap Johanna. Mendengar penjelasan Johanna, Adam hanya menggelengkan kepalanya. Hei gembel, kamu dalam masalah sekarang, ucap Ferdian. Lalu mereka menarik Adam dan membawanya ke dalam ruangan para petinggi dengan harapan Adam akan mendapat konsekuensinya di sana. Herman pun terkejut setelah melihat Adam yang sedang ditarik-tarik oleh wanita dan seorang pria di sana. Dengan cepat Herman menghampiri mereka. Hei, berhenti, ucap Herman dengan nada yang sangat keras. Setelah mendengar teriakan Herman, keheningan pun terjadi di ruangan itu. Apa yang kalian lakukan, ucap Herman. Lalu Direktur Zone pun mengikuti Herman dari belakang. Maaf Tuan Herman, ucap Ferdian yang telah mengenal Herman. Ini gembel sudah menyakiti Nona Ferguson tadi, Tuan. Nona Ferguson kesakitan hingga menangis, Tuan, lanjut Ferdian menjelaskan. Iya benar, pria gembel ini telah menabrakku hingga aku terpental. Terus dia pun berlari ke toilet tanpa memperdulikan keadaanku yang kesakitan. Jangankan memberi kompensasi, minta maaf pun tidak dia lakukan, Tuan, sambung Johanna. Adam hanya tersenyum dan masih tetap tenang mendengar penjelasan mereka berdua. Melihat itu, Direktur Zone dan Babi Ferguson pun langsung menghampiri Adam. Babi Ferguson ini adalah orang tua dari Johanna Ferguson. Bab 12. Semakin dewasa. Direktur Zone dan Babi Ferguson meminta maaf kepada Adam sambil berlutut. Maafkan putri saya, Tuan Smith. Aku mohon, ucap Babi Ferguson. Lalu Direktur Zone pun juga melakukan hal yang sama seperti yang Babi Ferguson lakukan. Aku mohon maafkan putra saya, Tuan. Johanna dan Ferdian sangat terkejut saat melihat apa yang dilakukan orang tua mereka terhadap pemuda lusuh itu. Papa kenapa meminta maaf kepada gembel ini, ucap Ferdian. Direktur Zone lalu berdiri dan menampar pipi putranya itu. Diam kau bodoh, cepat minta maaf kepada Tuan Smith. Jika kamu ingin selamat, ucap Direktur Zone. Kamu tahu tidak, dia adalah Tuan Muda Smith yang memiliki saham terbesar di Lebong Square ini. Lanjutnya. Mendengar apa yang papanya ucapkan, membuat muka Ferdian berubah menjadi sangat pucat. Bibirnya bergetar dengan hebat. Keringat dingin pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Saya minta maaf, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu, Tuan. Silakan hukum saya, Tuan. Hukum saya dengan seberat-beratnya, ucap Ferdian dengan berlinang air mata. Hal yang sama juga dilakukan oleh Johanna. Johanna menangis dengan histeris karena kecerobohannya ini. Sebab yang ia tangisi sebelum datang ke tempat ini. Papanya sempat memberi pesan kepadanya, jika ada kesempatan dekatilah Tuan Muda Smith itu, jika kamu mau hidup penuh dengan kemewahan jadikan dia sebagai suamimu. Ia berdandan sangat cantik hari ini, memang berniat ingin membuat Tuan Muda itu tertarik kepadanya, tapi karena kecerobohannya sendiri membuat semuanya menjadi kacau. Ia berpikir tidak ada harapan baginya untuk mendekati Tuan Muda Smith lagi. Kesan yang ia berikan kepada Tuan Muda itu sangatlah tidak baik. Babi Ferguson dan Direktur Zone hanya menutup mata dengan sedih melihat begitu menyedihkan keadaan mereka. Melihat ketulusan mereka, Adam juga tidak sampai hati, walaupun sebelumnya ia merasa sangatlah kesal terhadap mereka berdua. Namun setelah melihat ketulusan mereka, ia pun akhirnya memaafkan mereka berdua. Oke,
Aku akan memaafkan kalian, ucap Adam. Mendengar apa yang diucapkan tuan muda itu, sontak membuat mereka terkejut. Begitu mudahkah tuan muda itu memaafkan mereka atas segala perbuatan mereka sebelumnya, pikir mereka. Tapi dengan satu syarat, lanjut Adam. Apa itu syaratnya tuan? Ucap Yohana dan Ferdian dengan serentak. Bobby Ferguson dan Direktur Zon pun langsung mempertajam pendengarannya. Syaratnya kalian mesti berubah. Jika memandang orang lain, kalian harus lebih menghormati orang itu, baik itu kecil, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan, atau bahkan orang itu tidak memiliki pendidikan sama sekali. Kalian selama ini pasti sering meremehkan orang lain. Kalian pikir kalian itu siapa? Kalian begitu sombong dan angkuh memamerkan harta milik orang tua kalian jika bukan berkat andil dari orang tua kalian. Apa yang kalian miliki tanpa sokongan dari orang tua? Kalian adalah kumpulan orang-orang yang tak berguna dan bodoh, tegas Adam. Apakah kalian bisa, lanjut Adam dengan nada yang keras. Iya. Tuan, saya bisa, ucap Yohana. Ferdian pun mengucapkan kata yang sama. Oke, kalau begitu, mulai dari sekarang dan ke depannya janganlah pernah memandang rendah orang lain. Kita tidak pernah tahu orang-orang yang kita anggap rendah dan tak berguna itu adalah malaikat penolong bagi kita nantinya, ucap Adam. Mendengar apa yang diucapkan tuan muda itu, semua orang tua di sana terdiam malu, karena selama ini mereka hanya mengukur untuk menghormati seseorang itu adalah dengan penampilan dan uangnya. Jika ingin mendapatkan hormat yang lebih, maka kamu harus memiliki uang yang lebih juga. Begitulah pemikiran mereka selama ini. Banyak mata yang terkagum-kagum melihat kebijaksanaan tuan muda Smith ini. Herman pun tak kalah kagum terhadapnya. Tuan muda benar-benar sudah dewasa, ia telah tumbuh menjadi orang yang sangat bijaksana dan memiliki jiwa yang sangat rendah hati, gumam Herman. Yohana semakin menyesali atas segala perbuatannya sebelumnya. Sekarang ia benar-benar merasa orang yang bodoh dan ceroboh. Sekarang Yohana sangat mengagumi Adam. Selain ganteng dan kaya, ia juga sangat bijaksana dan rendah hati. Pikir Yohana. Kamu benar-benar bodoh, Yohana, gumamnya kembali. Setelah insiden itu, mereka pun melanjutkan acara makan bersama. Saat makan bersama, Adam memanggil Ferdian, mengajaknya duduk di sampingnya. Ferdian pun sangat senang, ia pun duduk di samping tuan muda itu. Oh ya, saudara Ferdian, kamu tidak usah memanggilku dengan sebutan tuan. Kita seumuran loh, kamu cukup memanggilku saudara saja, ucap Adam. Baik tuan. Saudara Adam, jawab Ferdian masih sangat canggung. Mereka berdua akhirnya berteman lalu mengobrol dengan penuh tawa. Sedikit demi sedikit rasa canggung Ferdian kepadanya pun menghilang. Yohana yang duduk lumayan jauh dari mereka. Matanya selalu memandang tuan muda itu. Sejak dari awal dimulainya makan bersama itu, ia kerap mencuri pandang dari kejauhan tanpa Adam sadari. Sangat jelas jika Yohana mulai menyukai Adam sekarang, dari tatapan matanya yang selalu berbinar jika memandangnya. Ia sangat ingin akrab dan duduk di samping tuan muda itu, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya karena kecerobohan yang dilakukan sebelumnya membuat ia kehilangan cara untuk mendekatinya. Tak terasa acara makan siang itu pun berakhir dan mereka mengakhiri acara itu. Saudaraku, jangan lupa jika ada perlu apa-apa kamu cukup menelponku. Aku akan dengan senang hati membantumu, ucap Ferdian. Oke saudaraku, aku pamit. Sampai jumpa di lain waktu, ucap Adam. Hati-hati di jalan saudaraku, jawab Ferdian. Yohana yang tak jauh dari mereka pun sangat berharap jika Adam menyapanya. Walaupun hanya sekedar mengucapkan selamat tinggal. Namun Adam hanya berjalan menuju pintu keluar bersama Herman tanpa menatapnya sedikit pun. Oh ya, tuan muda, mengenai pertemuan ini. Jika tuan besar melihatnya, aku yakin ia pasti akan sangat senang. Tuan sudah menyelesaikan insiden tadi dengan cara sangat bijaksana, ucap Herman. Itu cuma insiden kecil, Herman. Tak usahlah melebih-lebihkanku seperti itu, ucap Adam. Tapi benar tuan. Tuan sudah menunjukkan perubahan yang besar. Pasti ini tuan besar akan sangat senang dan bahagia, lanjut Herman. Adam hanya diam dan tersenyum. Oh ya Herman, untuk saat ini saya serahkan Lebong Square untuk kamu mengurusnya dulu. Aku masih belum siap dan masih belum punya pengalaman untuk mengurus perusahaan, jelasnya. Baik tuan, dengan senang hati saya akan melakukan yang terbaik untuk tuan, jawab Herman. Bagus, saya senang mendengarnya. Apakah kamu tidak keberatan kan, tanya Adam kembali. Tidak sama sekali tuan. Aku tidak keberatan sama sekali.
Oh ya Tuan, kapan rencananya Tuan akan tinggal di Villa Garden Komersil? Apakah perlu saya mengantar Tuan ke sana sekarang? Tanya Herman. Untuk saat ini, antar aku ke kontrakan dulu, Herman, jawab Adam. Tidak lama berselang akhirnya mereka pun sudah mulai mendekati daerah kontrakannya. Turunkan aku di sini, Herman, ucap Adam. Loh tapi Tuan, gang kontrakan Anda masih di depan sana Tuan, jawab Herman. Tidak apa Herman, sekalian aku mau mampir ke minimarket dulu mau beli rokok, ucap Adam. Akhirnya Herman pun menuruti kemauannya. Ia pun turun dari mobil dan melambaikan tangannya kepada Herman. Ia pun berjalan menuju minimarket seperti hal yang ia katakan sebelumnya kepada Herman, ia mau membeli rokok. Lalu ia pun membeli rokok dan cemilan serta beberapa botol air mineral. Setelah membeli semua yang ia perlukan, ia pun pulang menuju arah ke kontrakannya. Namun tiba-tiba di saat dia akan memasuki sebuah gang, ia dihadang oleh 3 pria kekar di sana. Saat ia bermaksud melewati mereka bertiga, ia pun ditahan oleh ketiga pria itu. Ada apa ya Tuan? Kenapa Tuan menghalangi jalanku? Tanyanya dengan heran. Hahaha, pukul dia, ucap salah satu pria yang nampak seperti pemimpinya. Lalu kedua pria itu pun menyerangnya. Namun di saat pukulan mereka akan mengenainya, tiba-tiba Adam menghilang dan muncul di belakang kedua pria itu. Lalu detik berikutnya, ia langsung menerjang mereka berdua, sehingga membuat kedua pria itu terpental sangat jauh hingga membentur tembok gang dan akhirnya kedua pria itu tidak sadarkan diri. Melihat itu pria yang sepertinya pemimpin dari kedua orang sebelumnya hanya terdiam dengan mulutnya terbuka dengan lebar, karena terkejut. Hei Tuan, apakah saya bisa lewat sekarang? Apa Tuan masih bermaksud menahan saya? Tanya Adam. Ya tentu. Silakan lewat Tuan, jawab pria itu dengan gemetar. Lalu Adam berjalan melewati pria itu, tanpa memperdulikan mereka lagi. Setibanya di kontrakannya ia pun masuk, dan melihat ternyata Bu Maria sudah tidak ada lagi di dalam kamarnya. Syukur deh, ternyata Bu Maria sudah pergi, gumam Adam. Kemudian Adam mencas handphonenya, kebetulan handphonenya mati karena kehabisan baterai. Lalu ia pun pergi mandi, setelah itu ia pun mengganti bajunya, kemudian ia duduk di depan laptop. Dia bermaksud mengerjakan tugas kuliahnya, lalu ia menyalakan laptopnya serta handphonenya. Setelah handphonenya dinyalakan, begitu banyak notifikasi yang masuk. Ia melihat begitu banyak pesan dari Bu Maria. Tapi dia belum ada niat membuka semua pesan itu. Ia bermaksud mengerjakan tugas kuliahnya terlebih dahulu. Rencananya jika tugasnya selesai baru ia akan membuka semua pesan dari Bu Maria. Sambil menatap laptopnya ia pun tak lupa menyalakan sebatang rokok. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan 3 pria sebelumnya. Siapakah gerangan yang menyuruh ketiga pria itu? Pikir Adam. Di tempat lain, 3 pria yang sebelumnya sempat menyerang Adam. Tuan, maafkan atas ketidakberdayaan kami. Pria yang Tuan maksud itu sangat kuat, kami tidak mampu melawannya, ucap pria itu. Pria itu pun menceritakan apa yang terjadi kepada bosnya. Kalian bertiga tidak mampu melawan 1 orang, ucap bos itu. Dia sangat kuat Tuan. Tuan juga tahu bagaimana kemampuan kami sebelumnya, tapi di depan bocah itu kami tidak berdaya Tuan, ucap pria itu kembali. Sekuat itukah Adam sekarang, batin bos itu? Bab 13. Mengadopsi anak jalanan. Setelah selesai ia mengerjakan tugas kuliahnya, Adam lalu membuka pesan dari Bu Maria. Sayang, kamu di mana? Sayang, kenapa nomormu gak aktif? Sayang, jangan membuatku khawatir seperti ini. Itulah serangkaian pesan dari Bu Maria. Adam tidak membalas atau mencoba menelpon Bu Maria karena ia tidak mau terjebak hubungan yang terlalu jauh kepada Bu Maria. Sebab kejadian sebelumnya itu bukan kemauan Adam. Jika karena bukan Bu Maria yang terus memancing hasratnya pada malam itu, kejadian tak senonoh itu tidak akan pernah terjadi, pikir Adam. Memang benar Adam tidak pernah memiliki perasaan sedikit pun terhadap Bu Maria. Kejadian sebelumnya ia hanya tidak bisa menahan hasratnya dan terbawa suasana dalam gairah Bu Maria. Kemudian Adam menelpon sahabatnya Boy. Bro, kamu lagi di mana? Tanya Adam. Ini aku lagi di rumah Dira. Kenapa bergetar? Tanya Boy kembali. Oh, tidak ada. Aku kira kamu lagi gak ada kesibukan. Tadinya aku hanya mau mengajak kamu sekedar pergi nongkrong aja, ucap Adam. Ya sudah, lanjut aja bro, ucap Adam. Oke bergetar. Setelah pulang dari rumah Dira aku tap kamu kembali, bergetar, ucap Boy. Adam tidak mau mengganggu sahabatnya lagi lalu mengakhiri panggilan itu. Adam berencana hari ini ia akan pindah ke Villa Garden Komersil.
Itu sebabnya ia menelpon Boy untuk mengantarnya ke sana. Tapi Boy sedang sibuk, jadi terpaksa ia pergi sendiri. Adam sebenarnya bisa saja menelpon Herman untuk mengantarnya ke sana, tapi ia tidak mau merepotkan Herman. Apalagi Herman sekarang ia suruh mengurus perusahaannya, pasti banyak hal yang mesti Herman kerjakan, pikir Adam. Lalu Adam berjalan keluar gang dengan bermaksud pergi dengan taksi. Namun saat masih di dalam gang, ia dikagetkan dengan dua anak kecil yang sedang berlari seperti sedang dikejar seseorang. "Hei, kembali kalian bajingan," ucap seorang pria besar yang mengejar mereka. "Tuan, tolong bantu kami Tuan," ucap mereka kepada Adam. Dengan cepat pria itu menyusul kedua anak kecil itu. "Hahaha, kalian tidak akan bisa lari lagi. Mau lari kemana kalian?" ucap pria itu. Adam masih terdiam melihat apa yang terjadi saat ini. Pria besar itu pun menampar pipi kedua anak kecil itu lalu menyeretnya. Adam tidak bisa diam lagi ketika melihat apa yang dilakukan pria besar itu terhadap anak kecil. "Hei, berhenti. Kenapa Anda begitu kejam terhadap anak kecil?" ucap Adam. Pria itu pun menoleh melihat Adam. "Hahaha, lalu kamu mau apa jika saya kejam terhadap anak kecil, ucap pria itu. "Hei bocah, sebaiknya kamu pergi dari sini karena saya sedang berbaik hati," ucap pria itu. "Lepaskan mereka dan pergilah," ucap Adam. Mendengar apa yang dikatakan Adam, pria itu sangat terkejut. "Hahaha. Hahaha, hahaha." Pria itu terus tertawa terbahak-bahak sambil memegang perutnya. "Kamu benar-benar lucu," ucap pria itu. Adam hanya heran melihat apa yang dilakukan pria itu. "Coba kamu ulangi apa yang kamu katakan barusan," ucap pria itu. "Lepaskan anak kecil itu, dan pergilah," ucap Adam kembali. "Hahaha, hahaha, benar-benar sangat lucu. Kamu pikir kamu siapa?" Lalu pria itu menyerang Adam dengan sangat brutal. Adam dengan tenang melihat pria itu mencoba menyerang. Saat pukulan pria itu akan mengenai mukanya dan pria itu sangat yakin dengan pukulannya ini Adam pasti tidak akan sadarkan diri setelah terkena bugem mentah ini, pikirnya. Namun tiba-tiba Adam menahan tangan pria itu dengan santai. Ketika pria itu ingin menarik tangannya kembali ia tidak bisa melakukannya, sebab Adam telah memegang tangannya. Pria itu dengan sekuat tenaga menarik tangannya, tapi tetap tidak bisa. "Ada apa ini, kenapa aku tidak bisa melepaskan tanganku darinya?" batin pria itu. "Kenapa Anda diam? Coba lagi dong. Anda pasti bisa melakukannya kali ini," ucap Adam sambil tersenyum. Lalu pria itu menarik tangannya dengan sekuat-kuat tenaganya yang tersisa. Di saat bersamaan Adam melepaskan genggamannya dan pria itu terjatuh tersungkur ke tanah. "Yupas, tuh kan. Kamu pasti bisa kali ini," ucap Adam. "Bocah sialan." Lalu pria itu mencoba menyerang Adam kembali. Adam yang sudah mulai muak dan tidak mau bermain-main lagi lalu menghajar pria itu. Adam memukul dan membanting pria itu ke arah tembok, sehingga membuat pria itu tidak sadarkan diri. Setelah selesai menghajar pria itu, Adam menghampiri kedua anak kecil tersebut. "Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan kami." Adam hanya diam. "Kenapa pria itu ingin menangkap kalian?" tanya Adam. "Kami sengaja ditangkap untuk bekerja dengan mereka Tuan," jawab salah satu anak kecil. "Pekerjaan apa yang mereka berikan kepada kalian?" tanya Adam kembali. "Kami disuruh mencopet, dari pagi hingga sore hari Tuan. Dan hasil copetan itu tidak pernah mereka berikan kepada kami. Kami hanya diberikan makanan yang tidak layak Tuan," ucap mereka. "Jika kami tidak mau melakukan apa yang mereka suruh, maka kami akan disiksa Tuan dan bahkan tidak diberikan makanan beberapa hari," lanjutnya. "Sudah banyak teman-teman seumuran dengan kami telah mati karena siksaan mereka Tuan. Hari ini kami disuruh kembali mencopet, dan begitu ada kesempatan kami melarikan diri, sehingga kami tiba di tempat ini, Tuan," jelas anak kecil itu. "Sungguh biadab," gumam Adam. "Oh ya, orang tua kalian ada di mana? Biar saya mengantar kalian ke sana," ucap Adam. "Kami berdua adalah saudara kandung dan orang tua kami berdua sudah tidak ada lagi Tuan. Orang tua kami dibunuh sama mereka." "Kenapa mereka membunuh orang tua kalian?" tanya Adam penasaran. "Orang tua kami memiliki hutang kepada mereka dan orang tua kami tidak sanggup membayarnya sehingga mereka membunuhnya. Kami dibawa ikut bersama mereka dan disuruh mencopet. Kata mereka kami harus melunasi semua hutang orang tua kami," jelas anak kecil itu. "Benar-benar biadab. Aku harus membasmi mereka," batin Adam. "Apakah kalian tahu di mana markas mereka?" tanya Adam.
Tentu kami tahu Tuan, jawab mereka. Ya sudah kalian ikut bersamaku dulu kita pergi makan siang. Kalian berdua pasti belum makan kan? Tanya Adam. Kedua anak kecil itu pun hanya terdiam. Adam terpaksa menelpon Herman supaya menjemputnya. Ia bermaksud mengajak kedua anak ini makan di restoran Lebong Square. Jika ia sendiri pergi ke sana pasti tidak akan diizinkan masuk. Karena masih banyak yang belum mengenal dirinya. Apalagi dengan penampilannya yang lusuh dan didampingi kedua anak ini pasti orang-orang di restoran mengira kami gelandangan, pikir Adam. Jika tidak terburu-buru karena membawa anak kecil yang kelaparan bersamanya, ia tidak akan menelpon Herman. Lalu Adam membawa mereka berdua pergi makan siang ke restoran Lebong Square miliknya. Sedikit penjelasan perusahaan Lebong Square milik Adam ini menggeluti segala sektor di dalamnya baik itu sektor hiburan, properti, pemasaran, pariwisata, hingga restoran serta masih banyak sektor-sektor lainnya dalam naungan perusahaan Lebong Square milik Adam. Adam pun masuk ke dalam restoran Lebong Square bersama Herman serta diikuti kedua anak kecil di belakangnya. Mereka pun masuk ke ruangan VVIP. Semua karyawan hari itu super sibuk sebab mereka tahu yang datang kali ini adalah Pak Herman sang pemilik resto, tanpa mereka ketahui pemilik sebenarnya adalah Tuan Muda Smith. Mereka pun dijamu dengan jamuan yang super elit. Semua menu terbaik mereka keluarkan pada hari itu. Tidak perlu menunggu lama akhirnya para karyawan di sana pun masuk membawa semua hidangan yang akan disajikan kepada mereka. Mereka pun akhirnya menyantap semua makanan itu. Terlihat kedua anak kecil itu sangat lahap menyantap makanannya jelas kelihatannya mereka sangat kelaparan. Tak perlu menunggu waktu yang lama akhirnya mereka pun telah selesai dengan semua hidangan itu. Herman yang sedari tadi memperhatikan kedua anak kecil itu lalu bertanya kepada Adam. Tuan siapakah gerangan kedua anak ini tanyanya. Mereka aku selamatkan tadi di jalan. Kedua orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Aku berencana mengadopsi mereka berdua, jawab Adam. Adam tidak menceritakan kejadian sebenarnya karena ia tidak mau Herman akan bertindak gegabah nantinya. Oh begitu Tuan. Maaf saya telah lancang Tuan bertanya ucap Herman. Tidak apa-apa Herman jawab Adam. Setelah selesai makan siang Adam segera pamit kepada Herman lalu pergi bersama kedua anak kecil itu. Bab 14. Membasmi sindikat perdagangan anak di bawah umur. Adam lalu membawa kedua anak kecil itu ke rumah kontrakannya. Akhirnya rencana untuk pindah ke Villa Garden Komersil ia batalkan. Karena ia ingin menyelesaikan urusannya dengan komplotan sindikat perdagangan anak di bawah umur terlebih dahulu. Apakah kalian mau tinggal bersamaku? Tanya Adam. Mau, Tuan jawab mereka. Oh ya aku belum tahu nama kalian. Siapa nama kalian? Tanya Adam kembali. Namaku Jonas Tuan dan ini adik saya bernama Jones, jawab mereka. Kalian saudara kembar ya? Tanya Adam kembali. Iya Tuan kami saudara kembar, jawab mereka. Pantesan muka kalian kelihatan mirip ucap Adam sambil tersenyum. Jonas dan Jones adalah saudara kembar. Jika tidak memperhatikan dengan baik maka orang yang melihat tidak akan bisa membedakan mereka. Perbedaannya Jonas kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan adiknya Jones. Mulai hari ini dan seterusnya aku akan menjadi kakak kalian. Dan panggillah aku dengan sebutan kakak, ucap Adam. Baik Tuan. Baik Kak, jawab mereka. Oh ya Jonas dan Jones nanti malam tunjukin kepada kakak di mana markas para bajingan itu. Kakak akan membasmi para bajingan itu, ucap Adam. Baik Kak. Tapi mereka sangat banyak Kak. Kakak gak akan bisa melawan mereka. Mereka juga memiliki senjata api Kak, ucap Jonas dan Jones kawat. Kakak tidak peduli. Mereka tidak layak hidup di dunia ini, tegas Adam. Apakah kalian masih mau melihat nasib anak-anak yang lainnya tersiksa dan bahkan mati di tangan mereka lanjutnya? Tidak Kak. Tapi apakah kakak mampu melawan mereka? Tanya saudara kembar itu. Apakah kalian ragu dengan kemampuan kakak? Ucap Adam. Jonas dan Jones pun terdiam. Setelah melihat kemampuan Adam saat menolong mereka. Mereka sadar dengan kemampuan yang dimiliki Adam. Tapi mereka tetap merasa sangat khawatir sebab mereka sudah benar-benar menganggap Adam sebagai kakak mereka. Selain Adam mereka tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Mereka tidak mau terjadi sesuatu terhadap kakak mereka. Kalian tenang aja, kakak tahu kekhawatiran kalian terhadap kakak. Tapi kakak punya cara tersendiri untuk melawan mereka, ucap Adam. Jonas dan Jones pun lalu mengangguk. Malam pun tiba Jonas dan Jones membawa Adam ke lokasi markas mafia itu. Setelah berada di lokasi yang dimaksud Jonas dan Jones selalu menunjukkan markas para mafia itu.
Kalian tunggu kakak di sini, ucap Adam. Tapi, kak, jawab mereka. Tidak ada tapi. Kalau kalian menganggap saya sebagai kakak kalian dengarkan apa kata kakak, ucap Adam. Kedua saudara kembar itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mengikuti apa yang Adam perintahkan. Mereka hanya bisa berdoa atas keselamatan kakaknya. Hati-hati ya, kak, ucap mereka. Adam lalu mengangguk dan pergi. Di dalam markas. Benar-benar bodoh. Menangkap anak kecil saja kamu tidak mampu. Ucap bos mafia. Maafkan saya, bos. Aku sudah menemukan kedua anak itu dan bahkan akan segera membawanya ke sini, tapi mereka ditolong sama pemuda yang sangat kuat di sana, bos. Ucap pria itu dengan wajah ketakutan. Aku tidak mau tahu, malam ini juga kalian harus mencari kedua anak itu dan tangkap juga pemuda yang menolong mereka. Ucap bos mafia. Jika tidak, nasib kalian tidak akan lebih baik seperti seekor tikus yang ada di sana. Lalu bos itu menembak seekor tikus yang ada di ruangan itu. Duh, tikus itu pun tergeletak tak bernyawa. Melihat apa yang dilakukan bosnya, para pria itu pun hanya bisa menelan ludah mereka karena ketakutan. Namun secara tiba-tiba Adam pun muncul di hadapan mereka. Tidak usah mencariku. Aku sudah ada di sini, ucap Adam. Bos, dialah orangnya, bos. Dialah yang menyelamatkan kedua anak itu, bos, ucap pria itu. Mendengar apa yang disampaikan anak buahnya, wajah bos mafia itu langsung berubah. Hahaha. Kita benar-benar beruntung. Ucap bos itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tanpa susah payah, kami tidak perlu mencarimu. Ternyata kamu benar-benar bernyali besar ya. Tapi selain itu, kamu juga terlalu bodoh. Hahaha. Lanjut bos mafia itu. Hei bocah, kamu tenang aja, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat. Tapi aku akan menyiksamu sebagai makanan tikus got di sini, ucap bos mafia itu kembali. Oh ya, aku lupa memberitahu kepadamu maksudku datang ke sini. Jawab Adam. Apa maksudmu, ucap bos itu dengan heran. Aku datang ke sini, aku akan melenyapkan kalian dari muka bumi ini, ucap Adam. Jetty, tertawalah sepuas Anda sekarang sebelum saya mengambilnya, lanjut Adam. Sombong sekali kau bocah. Kamu tidak sadar? Kamu ada di mana sekarang ya? Ucap bos mafia. Tangkap dia, perintah bos mafia kepada anak buahnya. Lalu puluhan pria mengepung Adam dan menyerang secara bersamaan. Adam benar-benar akan mengeluarkan kemampuannya sekarang. Ia pun dengan sigap menyambut serangan para pria itu. Adam menyambut satu persatu serangan itu. Setiap ada serangan yang datang, kondisi anak buah bos itu langsung tak bernyawa dengan keadaan leher yang patah. Dalam sekejap puluhan anak buah mafia itu tergeletak di tanah dengan kondisi yang menggenaskan. Melihat Adam yang berjalan ke arahnya, pria itu sangat ketakutan. Berhenti, jangan mendekat, ucap bos mafia. Lalu bos mafia itu mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya ke arah Adam. Berhenti, kalau tidak kamu akan mati, ucap bos mafia. Adam tidak mendengar apa yang diperintahkan bos mafia itu kepadanya. Ia tetap berjalan mendekati sang bos mafia. Lalu bos mafia itu menekan pelatuk pistolnya. Dor. Kejadian berikutnya membuat bos mafia itu semakin ketakutan. Adam menangkap semua peluru itu dengan tangan kosong. Apa? Tidak mungkin. Manusia macam apa orang ini, ucap bos mafia. Melihat Adam yang semakin mendekatinya. Ampun tuan, tolong jangan bunuh saya, ucap bos mafia itu dengan wajah yang sangat ketakutan. Apakah kamu mengampuni anak-anak sebelumnya yang telah kamu bunuh, ucap Adam dengan sangat marah. Ampuni saya tuan, saya akan bertobat. Saya akan membubarkan sindikat ini, jawab bos mafia. Tidak semudah itu. Dengan sekejap ia meraih leher bos mafia itu, lalu ia mematahkan lehernya dan melemparkan tubuh bos mafia itu ke arah kumpulan tikus got. Seperti janjimu sebelumnya yang ingin memberikan tubuhku kepada tikus got, aku yang akan menepati janjimu dengan tubuhmu itu, ucap Adam. Lalu Adam berjalan keluar menghampiri Jonas dan Jones. Jones, kalian masuk ke dalam, bebaskan teman-teman kalian, lalu tel polisi dan jelaskan kejadiannya kepada polisi bahwa sindikat ini telah menculik kalian dan jangan bilang kakak yang membunuh mereka semua. Jelas Adam. Setelah selesai temui kakak di kontrakan, kakak menunggu di sana, lanjut Adam. Baik kak, jawab mereka. Kemudian seperti yang diperintahkan Adam kepadanya, Jonas dan Jones pun menghubungi polisi.
Tak perlu menunggu lama, akhirnya para polisi dan juga banyak para wartawan pun tiba di lokasi kejadian. Ada salah satu polisi bertanya kepada Jonas dan Jones. "Apakah kalian berdua yang menelpon tadi?" tanya kepala polisi. "Iya betul Pak," jawab mereka. Jonas dan Jones serta anak kecil lainnya menjelaskan kepada para polisi itu tentang apa yang dilakukan para mafia itu terhadap mereka. Jonas dan Jones pun juga menceritakan kepada polisi ada seorang pria yang telah menyelamatkan mereka untuk keluar dari tempat ini dan membunuh para mafia itu semua. "Siapa pria itu?" tanya polisi. "Kami tidak tahu Pak. Saat kami ingin bertanya dia langsung pergi," ucap Jonas dan Jones. "Ya sudah, apakah kalian mau ikut kami ke kantor atau ada nomor yang bisa kami hubungi untuk mengantar kalian pulang?" tanya polisi itu. "Tidak usah Pak, kami bisa pulang sendiri, kami masih ingat jalan pulang kok Pak. Bapak bantu saja teman-teman kami," ucap Jonas dan Jones. Para wartawan pun memotret semua yang ada di tempat kejadian perkara. Anak-anak itu pun juga tak luput terkena jepretan dari para wartawan. "Siapakah pria yang telah membunuh mereka semua? Pasti dia pria yang sangat kuat," gumam kepala polisi. Beralih ke kontrakan Adam. Adam yang sudah dari tadi menunggu Jonas dan Jones masih berjalan-jalan ke kiri dan ke kanan. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. "Kenapa Jonas dan Jones belum juga tiba sih?" ucap Adam. "Aku akan menunggu 30 menit lagi. Jika mereka belum juga datang, aku akan menyusulnya," gumam Adam. Adam pun lalu duduk dan selalu melihat jam yang ada di tangannya. "Sudah 20 menit," ucap Adam. 10 menit lagi, gumamnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara ketokan pintu. Adam langsung berlari dan membuka pintu. Ternyata memang benar yang datang itu adalah Jonas dan Jones. Melihat Jonas dan Jones datang, kekhawatiran Adam pun langsung menghilang. "Kenapa kalian sangat lama sih?" tanya Adam. Lalu Jonas dan Jones pun menceritakan kepada Adam apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar penjelasan mereka, Adam pun tersenyum lega.